Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Saya Yoga Nuari selaku tutor bahasa Indonesia di PKBM Bina Pandu Mandiri. Untuk materi kali ini, di modul ketiga ini kita akan membahas mengenai sesuatu hal yang mungkin eh, pernah juga ya Bapak Ibu lakukan. Misalnya sedang duduk-duduk manis, kita memperhatikan sesuatu hal, ya. Kita memperhatikan kucing yang sedang tidur, kita memperhatikan mungkin semut yang sedang berbaris berjalan dengan koloni dan sebagainya. Mungkin kita pernah ya melakukan itu. Materi kali ini berhubungan itu, gitu ya, tentang teks laporan hasil observasi. Nah, apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, teks laporan hasil observasi itu adalah sebuah teks, ya, teks laporan yang isinya adalah hasil dari pengamatan, hasil dari observasi yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya tadi ya, kalian mengamati sesuatu hal, hewan, benda, tumbuhan, atau benda-benda yang lain. Pokoknya hasil observasi, hasil pengamatan. Ya, itu adalah teks laporan hasil observasi. Jadi kalian dengan mengamati sesuatu hal tersebut, kalian jadi tahu ya ciri-ciri, sifat, atau mungkin aktivitas dari objek tersebut. Ya, misalnya tadi hewan ya, kayak kucing, ya, kalian akan tahu ciri fisiknya seperti apa, warnanya, aktivitasnya bagaimana, makanannya apa, dan seterusnya. Ya, itu ya, laporan hasil observasi. Nah, adapun struktur teks laporan hasil observasi. Ada strukturnya ya. Jadi struktur ini adalah urutan dalam membuat teks laporan hasil observasi. Pertama ada pernyataan umum. Ya, pernyataan umum ini adalah prinsip pembuka atau pengantar yang akan disampaikan. Ya, biasanya berisi tentang definisi dari objek yang diamati. Misalnya kucing. Ya, kucing adalah atau kucing merupakan salah satu hewan mamalia yang termasuk pada keluarga kucing. Ya, atau mungkin mamalia yang memakan atau pemakan daging. Ya, itu kan definisi ya. Ada ialah, yakni, yaitu, merupakan, adalah, dan sebagainya. Itu pernyataan umum. Ya, dan juga biasanya selain definisinya juga ada juga kalimat-kalimat yang isinya informasi secara umum tentang objek tersebut. Ya, itu pernyataan. Yang kedua ada deskripsi bagian. Ya, deskripsi bagian ini berisi tentang hal umum tentang objek yang dikaji dan menjelaskan objek tersebut ya, secara garis besar. Ya, juga termasuk detail-detailnya. Ya, dari objek yang umum tersebut dikaji kembali lebih detail. Ya, kucing tadi kan mamalia ya, makan daging atau karnivora. Ya, dia hidupnya di mana, ya, terus juga mungkin ciri-ciri fisiknya bagaimana, warnanya, bulunya bagaimana, kakinya berapa dan sebagainya. Terus jadi karena dia pemakan daging atau karnivora, biasanya memakan hewan apa? Saya tikus, atau mungkin cicak atau apa yang disebutkan. Jadi dijelaskan lagi lebih rinci. Dan ketiga, deskripsi manfaat. Ya, itu menunjukkan fungsi atau manfaat dari objek yang ditelitinya.
Selanjutnya ada pembahasan dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan kata atau frasa verba dan nomina. Ya, atau kalau kata benda atau nomina adalah kata yang mengacu kepada sesuatu benda, konkret maupun abstrak. Ya, kata benda ini berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Ya, seperti ya, hiu paus, ya, Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih, gitu kan. Posnya keterangan ya, tapi itu termasuk juga kata benda. Ya. Juga frasa benda atau frasa nomina. Ya, frasa yang distribusi ini sama dengan kata benda. Ya, unsur pusat frasa benda yaitu adalah kata benda. Ya. Contohnya, Dita menerima hadiah ulang tahun. Ya, yang menjadi frasa benda adalah hadiah ulang tahun. Ya. Di sana ada sedikit kesalahan, menerima itu bukan frasa benda, yaitu adalah kata kerja ya. Verba. Tapi yang frasa bendanya adalah hadiah ulang tahun. Ya. Mengapa disebut hadiah ulang tahun dan frasa? Karena frasa adalah gabungan beberapa kata ya, yang kalau digabungkan itu memiliki satu makna. Ya, kalau katakan hanya misalnya hadiah ulang tahun itu adalah kata, tapi kalau frasa itu gabungan beberapa kata. Hadiah ulang tahun bisa dua atau lebih, bisa dua kata atau lebih ya maksudnya. Ya, ciri-ciri kata benda kalau misalnya kita ingin membedakan dengan kata-kata yang lain itu bisa disatukan dengan kata bukan. Ya, contoh gula, bukan gula. Ya, bukan rumah, bukan mimpi, bukan pengetahuan. Bisa disatukan dengan kata bukan. Kalau dengan kata kerja kayak tadi menerima, tidak bisa, bukan menerima. Ya, tidak cocok ya. Cocoknya lebih dengan kata tidak menerima. Terus juga dapat diikuti dengan gabungan kata plus kata sifat. Contohnya buku yang mahal, pengetahuan yang sangat penting. Ya, buku yang mahal, kata sifatnya adalah mahal. Gula yang manis, bisa ya. Seperti itu. Kedua kata verba atau kata kerja ya, jadi sudah disinggung di awal. Ya, ini adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan tentang suatu aktivitas atau perbuatan atau juga kegiatan. Ya, ada juga frasa verba adalah frasa yang memiliki inti kata kerja dalam unsur pembentukannya. Contohnya, sedang makan. Ya, ada dua kata ya, sedang dan makan. Kalau disatukan itu menjadi frasa verba. Akan tidur, lagi mandi, sedang makan malam, juga frasa verba. Selanjutnya, afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar. Ya, atau mungkin afiksasi ini juga bisa disebut adalah imbuhan. Ya, secara sederhananya afiksasi adalah imbuhan atau kata berimbuhan. Ada beberapa jenis afiksasi. Yang pertama ada prefiks atau awalan. Ya. Prefiks ini atau awalan ini membubuhkan imbuhan awalan ya di depan kata. Ya, di depan kata. Ya, jadi imbuhan dulu baru kata. Ya, contohnya. Oh ya, sebelum ke contoh, ya, prefiks itu biasanya ada
awalan di ter ke se men pen pra juga bisa ya, per ber ya, atau me berdi ke ter pe se. Contohnya kata dasarnya makan dengan awalan me, jadi memakan. Itu ada awalan, ada prefiks ya atau awalan me. Ya. Contoh yang lain ya. Berbudi, budi tambah tumbuhan awalan berbudi. Bisa. Ada sufiks ya, atau juga secara singkatnya adalah sisipan ya. Bukan tengahan ya, tapi sisipan artinya menyisip di tengah-tengah kata ya. Contohnya ya ada gitu ya, atau L dari guru jadi gemuruh ya. Terus juga itu M ya, kalau gemuruh itu M ya. Suling jadi seruling ya. Ada R ya. Kerja jadi kinerja, ada in ya, contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya tadi ada akhiran atau infix. Tadi sudah tempat saya masukkan, yaitu kata kerja akhiran. Misalnya makan, ada akhiran an, jadi makanan. Ya. Terus juga pukul, jadi pukuli, ada akhiran i, ya, contohnya kayak gitu. Terus ada gabungan awalan dan imbuhan atau disebut juga konfiks. Ya. Jadi kayak unggul, mengungguli, itu konfiks, ada imbuhan me dan akhiran i ya, awalan me dan imbuhan akhiran i, mengungguli, itu adalah konfiks. Selanjutnya ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah suatu arti atau makna penjabaran penjelasan tentang ciri-ciri benda, proses, dan aktivitasnya. Jadi mendefinisikan. Ya, contohnya adalah seperti yang ada di slide di sini, adalah fotosintesis adalah tumbuhan mendapatkan makanan dan energi. Mohon maaf. Di sana ada kata adalah ya, atau juga definisi bisa dengan ciri kata yakni, merupakan, ialah. Kalimat deskripsi adalah suatu gambaran dari sifat benda yang dijelaskan secara rinci, seperti ukuran, warna, rasa, dan sebagainya. Misalnya tadi kucing, ukurannya agak besar tapi tidak lebih besar dari anjing. Misalnya. Warnanya, warnanya ada yang hitam putih, ada yang warnanya orange, ada yang warnanya abu, dan sebagainya. Kalau rasa itu makanan gitu, atau benda yang memiliki rasa. Buah rasanya manis, keasaman, buah mangga ya.
kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu verba utama. Verba tadi ada kerja ya. Misalnya bumi itu bulat. Itu adalah kalimat simpleks. Kalau untuk disebutnya adalah kalimat tunggal, karena predikatnya atau verbanya cuma satu. Ini juga kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini yang memiliki kalimat kompleks ini adalah kalimat yang lebih dari satu verba atau satu aksi peristiwa. Biasanya terdiri dari dua atau lebih verba. Contohnya, benda di dunia dapat dikelompokkan atas persamaan dan perbedaan. Di sini ada persamaan dan perbedaan. Sebenarnya jadi dua kalimat. Benda di dunia dapat dikelompokkan atas persamaan. Benda di dunia dapat dikelompokkan atas perbedaan. Jadi kalimat kompleks artinya lebih dari satu kata. Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dapat pengalaman ya, dan wawasan. Mudah-mudahan berguna untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.